Ini lanjutan topik dari masalah US dollar sudah confirm fixed mati. Ini sesuai yang sudah kita pernah bahas di topik sebelumnya. Barusan banget ada 159 negara dari total 193 negara seluruh dunia yang sudah support dan menyetujui mau pakai sistem payment, sistem pembayaran internasional yang dibikin sama kelompok BRICS. Asosiasi negara-negara. Yang artinya sebelum ada asosiasi BRICS ini atau sistem paymentnya BRICS, dulu semua negara kalau mau transaksi harus melalui jalur IMF, jalur SWIFT system yang dikontrol sama dolar Amerika. Sekarang 159 dari 193 negara yang mana mayoritasnya Asia, Afrika, Rusia, dan lain-lain sekarang mendukung sistem pembayaran yang sekarang nggak bisa dikontrol, nggak bisa dipaksa, nggak bisa disanksi oleh Amerika. Sistem paymentnya si SWIFT. Ini konfirmasi poin-poin yang sudah dari 2022 kita udah bilang US dollar menuju mati. Sekarang sudah bukan lagi menuju, sudah fix mati. Tapi ya kamu harus nonton sih konten yang sudah kita pernah posting, sempat viral, yang udah jelasin apa itu artinya dolar mati. Karena dolar mati bukan berarti gak bisa ngumpul dolar lagi, gak bisa pakai dolar lagi ya. Tapi artinya sebagai global reserve currency, mata uang standar dunia sudah kalah, sudah mati. Itu yang dimaksud. Nah, waktu saat kita posting topik itu, muncul satu orang komen. Ini aku bacain komennya di YouTube channelnya kita. Dia komen, "Gold dan silver adalah real money. Dunia jika kembali menjadikan emas dan perak sebagai mata uang, dijamin stabil dan berkeadilan." So, ketika saya posting konten yang konfirmasi apa yang sudah kita prediksi dari zaman dulu, dolar menuju mati, sekarang udah fix mati. Malah yang dikomentarin sama netizen-netizen, fix, lari ke gold, cepetan nabung emas. Nah, aku ngomong di depan, I support gold juga. I juga punya gold. I juga punya perak, silver, gold, emas. By the way, kita duduk ya. Kali ini agak panas, jadi aku gak mau jalan-jalan terlalu jauh. But, banyak orang yang bilang langsung, oke, fix, go to gold, itu real money. Uang dolar itu fiat, hahaha money yang gak jelas. Bitcoin kata orang juga gak jelas. So, here, let me sekolahin kalian. Dan ini maksud saya bukan untuk menjawab komentar ini dengan opini. No. Kita harus lihat secara apa adanya. Karena kalau kita mau ambil keputusan yang bijak, ambil keputusan yang menguntungkan bagi kita, harus bisa lihat atau pandang masalah dengan kacamata yang netral, yang melihat kepada data dan fakta, bukan opini dan apa kira-kira kita. Setuju ya? Dan kalau kamu baca kalimat yang tadi barusan aku bacain, right? Dan editor bisa tampilin lagi. Gold is the real money, kata dia, right? Apa itu money? Kalian bahkan nggak tahu apa itu money. Duit itu sebenarnya apa? Coba jawab, apa itu duit? Oh, duit itu kertas yang ada dolar, 100 dolar. Oh, duit itu emas yang bisa dipegang asli. No, duit itu sebenarnya cuma teknologi. Teknologi accounting value, menghitung nilai yang sudah ditransaksikan atau dikumpulkan. Itu duit. You kalau mau bilang what's the real money, sebelum emas jadi real money, duluan perak. Sebelum perak jadi duit, and this is true. Kamu lihat ke histori, zaman Romawi sebelum emas itu perak. And sebelumnya perak, sapi. Sapi sama pigs, babi, right? Sebelum perak dan emas, the real money, hewan. So kalau kamu mau balik ke real money, silakan nabung sapi, silakan nabung babi. Gak praktis toh, betul nggak? Duit, money adalah teknologi. Teknologi buat apa? Teknologi untuk hitung. Kamu udah masukin nilai seberapa banyak, senilai satu sapi. Tapi kalau kita mau tuker, aku mau tuker satu sapi untuk, ya kan nggak mungkin 100 ton beras atau apa ya kan aku cuma perlunya sekian. Ya, tapi kalau aku potong satu kaki, sapiku mati semua. Oh ya udah, berarti kita harus ada teknologi yang lebih efisien, yang nggak rusak, nggak berubah bentuk, yang gampang dibawa kemana-mana dan bisa gampang dikecilin, sekecil 1 gram aja juga bisa. Oh, itu loh yang namanya emas. Paham? Nah, dan untuk ribuan tahun, memang emas itu teknologi cocok untuk jadi duit. Sebagai alat atau media untuk nyimpen nilai juga cocok. Sampai sekarang, I told you di depan, I sendiri juga punya emas, juga punya perak. Bukan aku benci, tapi jangan salah kira. Bukan berarti, money, gold is the real money. No. You kalau mau ambil logika itu, silahkan nabung sapi. Tukeran, bartering, ya toh? Bitcoin juga money, teknologi untuk ukur nilai. Mata uang fiat juga money, teknologi untuk ukur nilai dan ukur kumpulan nilai. Nilai transaksi dan kumpulan value, right? Cuma teknologi mana yang lebih cocok untuk use case tertentu? Itu yang sebenarnya penting.
Nah, ini sedikit off topic ya. Awalnya kita mulai dengan pembahasan 159 negara sudah setujui sistem pembayaran BRICS. So, dalam waktu yang relatif dekat, right, bisa jadi sistem uang money yang dulu berlaku untuk 50 tahun ke belakang dan itu efisien loh. Sistem dolar itu efisien. Klik satu tombol digital bank transfer, boom 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 boom, itu efisien banding emas. Coba, you harus bayar ke pasar, harus bawa emas terus, berapa Pak 1 kilo pisang? 100.000 rupiah. Oke, wait. Keluar pisau super mikro kecil pakai mikroskop. Really? Paham ya? Untuk waktu yang cukup lama, uang yang berbasis dolar dan semua yang terikat ke dolar termasuk rupiah, itu efisien. Hanya saja beberapa dekade terakhir ini kelihatan, ini tuh dipermainkan, dolarnya itu dijadikan senjata buat nekuk negara-negara lain dan at some point sudah gak betah lagi, sudah gak tahan ditekukin semena-menanya si negara-negara sana, right? Sehingga muncul kebutuhan teknologi baru, sistem pembayaran BRICS. Muncul sistem pembayaran dan teknologi baru yang gak bisa dimanipulasi siapapun dan sifatnya decentralized. Itulah Bitcoin. Paham ya? Selama kalian baku di pola pikiran bahwa real money is gold, based on what theory? Berdasarkan teori apa? Historinya kamu pahamkah? Duit kamu bener pahamkah? Apa itu actually definisinya duit? Gunanya duit buat apa? Right? Nah, omong efisiensi sekarang. You pikir aja, so kalau pikiran kamu gold is the real money, emas itu uang yang asli, right? So, poinnya apa sih pen gold? Supaya kita udah kerja 100 jam di kantor, dibayar sekian, setidaknya kita simpennya itu dalam bentuk yang real. Maksud kamu gitu kan? Supaya nilainya nggak turun kena inflasi, gitu kan maksudnya? Supaya gak bisa di freeze account di bank, kita sendiri yang pegang dan lain-lain. Itu kan maksud kamu? Oke, checklist. Tahan nilai, siapa yang menang, Bitcoin atau Gold? Check the charts, jangan dari saya. Cek aplikasi yang munculin chart, emas lawan Bitcoin. Editor saya nanti bantu tampilin buat kalian. Bitcoin lawan emas. Kalau naik, Bitcoin menang. Kalau turun, emas yang menang. Overall, berapa? Siapa yang menang? Bitcoin toh? Oke, so tahan nilai, Bitcoin menang. Portability, bisa dibawa kemana-mana. You coba lewat bandara, bawa 1 kilo emas di kantong kamu, lolos gak X-ray-nya? Nanti ditanyain kan, emas ini dari mana? Kamu ini trafficking apa ini? Money laundering apa ini? Diambil sama negara sebagai bahan bukti yang suspicious, yang mencurigakan. Betul nggak? Bitcoin, aku tinggal bawa satu ledger USB kecil, lewat bandara. Dicek pun, apa ini? Udah lewat, ya kan? Selesai. Portability, Bitcoin menang. Divisibility, yang artinya mau bayar $10, $1 pun bisa pakai Bitcoin. 0,0000001 Bitcoin. Paham ya? Emas, kalau udah lebih kecil dari 1 gram susah bos. Masa tiap kali keluar loop, mikroskop yang kecil tuh, loop. 1 gram dipotong, mikro, Gak bisa kan? 1 gram 1 juta loh. Kalau mau bayar 100.000 harus 0,1 gram. Itu harus presisi banget potongnya, kalau enggak problem. Paham ya? Divisibility, Bitcoin menang. Transmutability, yang artinya barangnya kalau udah diciptakan gak bisa di-destroy. Supply-nya gak bisa ditambahkan, right? So, supply-nya terbatas. Emas itu supply, kalau misalkan habis di mines, cari di meteor, batu yang di space, di crust atau di dalam lapisan dalamnya Earth, bumi ini, banyak emas, tinggal nunggu gunung api mana yang meledak, isinya emas semua. Paham ya? Gold itu bukan supply terbatas, cuma supply susah, right? Bitcoin, supply-nya terbatas. Nah, I can do this all day long. Bisa aku berjam-jaman ngocehin ini. Tapi poinnya adalah, you bisa lihat bahwa asal kacamata kamu adalah lihat secara netral, lihat secara apa adanya. Real money is apapun itu teknologi yang bisa ukur nilai. Dan apa yang dinilai? Ukur nilai transaksi, ukur nilai value of work, kerjaan yang udah dikeluarkan. And Bitcoin adalah salah satu teknologi. Uang fiat US dollar salah satu teknologi. Sistem pembayaran BRICS payment salah satu teknologi. Emas salah satu teknologi. Sapi, babi, ayam salah satu teknologi. Uang, tinggal yang mana yang paling efisien untuk fungsi yang Anda inginkan. Paham ya? That's the point. Balik lagi ke main topik di awal. 159 negara udah memihak ke sistem pembayaran BRICS. Yang jelas, dolar Amerika udah gak pegang kuasa dunia. Gak bisa dipakai sebagai senjata, maksa negara kooperatif, kalau nggak dibatasi. Gak bisa transaksi minyak, gak bisa apa. Udah gak bisa lagi seperti gitu. That's a bad thing untuk sistemnya dolar dan semua kawan-kawan dolar Amerika. Tapi it's a good thing untuk negara-negara yang masih developing, yang mau maju tanpa diikat tangannya sama negara-negara yang dominasi dunia. Mayoritas yang support sistem BRICS payment ini coba dari mana? Afrika, of course, Rusia, China, India. BRICS kan ada namanya yang dipanjangin, itu semua nama-nama negara ya.
Of course mereka, tapi banyak negara Afrika, banyak negara Asia. Indonesia, waktu aku search, apakah Indonesia masuk dalam daftar 159? Bilangnya belum dikonfirmasi mana itu negaranya. Nggak di list negara mana yang bagian dari 159 ini. But menurut aku it's inevitable. Udah tinggal nunggu waktu. Apa yang perlu kamu lakukan? Apa itu yang perlu disiapin? Sebenarnya kamu yang uangnya pas-pasan, it doesn't matter. Nggak penting. Ini hanya penting di level negara, di level perusahaan gede, di level yang sering impor-ekspor, transaksi antar negara. Itu baru penting. Untuk Anda yang cuma terima gajian sehari-harian, yang paling penting buat kalian apa coba? Hasilkan duit sebanyak sebisanya. Itu toh. Karena apa? Karena pasti di saat Kekaisaran lama mati untuk Kekaisaran baru muncul naik, di tengah-tengahnya itu konflik. Perang, pembunuhan, geopolitical konflik lah. Ya, kita udah lihat di berita banyak negara yang lawan negara lain kan. So, kalau kamu tahu ada masa di tengah-tengah Kekaisaran A kalah ke Kekaisaran B, harus kamu jadi sekaya sebisanya supaya bisa tahan di worst case scenario. Bukan berarti Indonesia akan ikut masuk perang, bukan, we don't know. Tapi kamu harus selalu jaga what if skenario. Apalagi kalau what if skenario-nya berhubungan sama mati atau gak mati. Mati atau tahan hidup, paham ya? Jadilah sekaya sebisanya, secepat sebisanya, supaya kamu bisa bawa kekayaan kamu kemanapun yang dibutuhkan. Bisa mampu kabur, kalau perlu. Atau kalau gak bisa kabur atau gak mau kabur, setidaknya bisa punya lahan sendiri, ayam sendiri, sapi sendiri, uang sendiri zaman kuno yang bisa kamu makan biar bisa tahan. Untuk melakukan itu nggak murah, harus ada duit. Apa itu yang kamu lakukan buat bisa kumpul? Duit. Itu yang perlu kamu lakukan, kamu yang orang mayoritas. Untuk minoritas yang memang ada hubungan sama impor-ekspor, level negara, level corporate yang gede-gede dan lain-lain, ya pick your side. Memihak ke yang mana. But of course, you don't need me to tell you lah. Gak perlu aku yang kasih tahu. Kalian tahu, selalu omong probabilitas ya. Tinggal pertimbangkan probabilitas dan alokasikan kekayaan sesuai probabilitas yang mana yang lebih menguntungkan ya. Kalau di kita, di MindStack memihaknya ke crypto. We're already seeing it. Dulu teori, banyak orang bilang hahaha. Sekarang you're looking at us, tiap hari makin kaya, makin bebas, makin punya banyak pilihan, komunitasnya makin besar. Kalian bisa lihat sendiri sih dari history video-video awal sampai sekarang pertumbuhannya seperti apa ya. So, I bet on the right horse. Buktinya udah kelihatan. Tinggal kalian mau taruh telur kamu di keranjangnya mana. Anyways, itu dulu sementara. And sesuai prediksi, I told you so. Di saatnya dolar mati, apakah ngaruh ke crypto? That's a good question. The answer is no. Crypto meledak sesuai jadwal, sudah mulai meledak sekarang. And dari sekarang, 27 Oktober sampai Maret, ya you'll see lah, tanya makin kaya. So, see you guys next time. Sukses selalu, kejar, kumpul banyak duit ya.